Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sahabat, sharing Dhamma Universal atau yang sering disingkat dengan sadhu. Pada kesempatan ini berjumpa lagi dengan Romo Krishna yang akan berbagi pengertian tentang Dhamma dan semoga memberikan manfaat dan menambah pengertian kita tentang Dhamma nan agung. Pada kesempatan ini saya akan memberikan satu topik bahasan bahwa semua akan berakhir sama. Semua akan berakhir sama. Namun sebelum kepada apa sesungguhnya yang semua berakhir sama, saya akan mengajak saudara-saudara saya untuk sama-sama menembus, mengerti, memahami dengan benar tentang konsep anicca atau ketidakkekalan. Karena banyak yang telah mengerti anicca, perubahan, berubah. Tidak ada sesuatu yang kekal. Bahkan para bijaksana memberikan analogi seperti ini. Di dunia ini tidak ada yang kekal, dan yang kekal itu adalah perubahan itu sendiri. Maka dari itu, kita pahami betul perubahan ini. Karena perubahan status sosial, perubahan fisik, perubahan dalam usaha, perubahan dalam pergaulan, perubahan dalam persaudaraan, itu menimbulkan ketidakpuasan. Nah, maka dari itu yang akan kita bahas tentang perubahan, dan nanti juga di antara perubahan ini akan berakhir sama. Satu contoh, kalau usia kita sudah 60 tahun, di situ sudah tidak ada lagi gelar yang tinggi dan yang rendah. Karena bagi aparatur sipil negara sudah mulai pensiun. Tidak ada bos, tidak ada lagi bawahan. Kemudian bagi saudaraku yang memiliki usaha, yang memiliki bisnis, biasanya di usia 60 tahun sudah mulai tidak energik lagi. Beberapa ketidaknyamanan fisik sudah mulai dirasa. Dan di masa itulah para pembisnis, para pengusaha juga sudah mulai berpikir untuk pensiun dan
memberikan usaha yang selama ini dirintis, usaha yang selama ini diperjuangkan kepada anak-anak yang beliau bisa percaya. Sama. Kemudian, dikala nanti usia kita sudah mencapai 70 tahun. Semua orang akan mengalami rumah besar dan kecil, semuanya sama. Karena ternyata yang dibutuhkan hanya satu ruangan kecil untuk kita bisa menikmati hidup. Di usia 70 tahun rumah besar dan kecil sama saja. Lantai 2, lantai 3 sudah tidak pernah ditengok lagi. Karena terkendala dengan perubahan fisik. Tidak energik lagi. Tidak seperti dulu lagi. Dan apabila usia kita nanti mencapai 80 tahun, ban kamsial kalau kita bisa panjang umur. Di usia 80 tahun, saudaraku, bangun dan tidur sama saja. Karena ternyata setelah bangun tidur juga nggak tahu apa yang akan dilakukan. Karena ya sudah. 80 tahun, uang banyak dan sedikit sama saja. Sudah tidak bisa menikmati nikmatnya makanan yang begitu lezat. Dan tadi saya katakan, bandankan siala, terima kasihlah kalau kita bisa sampai 80 tahun, tetapi memiliki badan yang sehat. Di usia 80 tahun, mau pergi jauh, sudah tidak bisa. Karena bepergian jauh, menggunakan pesawat terbang, dan dokter sudah menyarankan kalau bisa, sudah tidak bisa naik. Kalau bisa jangan naik pesawat terbang lagi. Makanan ini dihindari, makanan itu dihindari. Sudah tidak bisa menikmati nikmatnya kikil. Menikmati nikmatnya bistik. Tidak bisa menikmati makanan yang asin. Tidak bisa menikmati nikmatnya buah durian. Karena pantangan yang tidak diperbolehkan oleh ahli kesehatan. Dan hingga akhirnya nanti akan berakhir sama apabila tiba masanya kita harus berpindah alam. Tiba masanya kita harus pergi dari dunia ini, atau tiba masanya nanti kita meninggal. Kalau dengar, oh, Bapak itu sudah meninggal. Di mana? Di rumah sakit Siloam di Jakarta.
Kemudian apakah jenazahnya akan dibawa pulang? Oh iya. Dibawa ke rumah? Oh tidak. Diistirahatkan di rumah duka. Jadi tiba masanya nanti rumah Anda yang besar, rumah Anda yang kecil, tiba masanya nanti Anda tidak layak duduk di rumah itu walaupun hanya sekedar 5 menit. Sudah dinyatakan meninggal, kemudian ingin pulang, duduk di ruang tamu walaupun 5-10 menit, sudah tidak layak lagi. Bahkan bila perlu saya ingin di garasi saja, walaupun sebentar. Tidak ada kepatutan. Apalagi ingin duduk di kursi malas di tepi kolam renang. Semua penghuni rumah bisa ketakutan. Inilah. Dan bila tiba masanya, orang mengatakan, jangan mati-matian mencari sesuatu yang tidak bisa Anda bawa mati. Namun sesungguhnya, saudaraku, kalau di dalam kehidupan kita banyak beramal, kita banyak berbuat baik, itulah sesungguhnya yang akan kita bawa untuk menuju ke alam berikutnya. Ironis sekali, bisa meninggalkan harta yang begitu banyak, tetapi kita tidak memiliki karma yang baik untuk bekal kita melanjutkan ke kehidupan yang selanjutnya. Semua berakhir sama, amal kita yang membedakan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.